Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sore ini insyaallah ada pertanyaan, mungkin soal jawab seputar puasa, karena kita sudah hampir datang kepada kita puasa. Mungkin ada yang ditanyakan karena puasa itu butuh persiapan seputar hukum-hukum tentangnya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Hah? Gak bisa memunculkan pertanyaan ya? Aman semuanya. Sampai apa? Nggak punya masalah Pak ya? Ya, nggak ada masalah? Ya. Puasanya anak belum balik dibagi dua. Dia kalau dia belum mumayyiz maka tidak sah, karena tidak ada niatan. Karena syaratnya puasa harus ada niat. Sedangkan anak yang tidak mumayyiz gak punya niat. Tapi kalau dia mumayyiz, pendapat yang paling kuat puasanya sah selama dia terpenuhi rukun-rukunnya dan tidak melanggar pembatal-pembatalnya. Puasanya sah selama dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak yang belum mencapai umur balik tapi dia sudah dewasa. Dia sudah bisa membedakan mana buruk dan mana yang tidak baik, mana selayaknya dilakukan dan mana tidak. Itu udah paham, udah ngerti. Jadi awal-awal muncul balik itu dia sudah mumayyiz, maka disuruh pun dia ngerti. Kalau anak yang belum mumayyiz ini kan saenake dhewe. Nah, udah jelas? Kalau melakukan pelanggaran syariat yang sifatnya nggak bisa, itu juga mengurangi pahalanya. Karena kan kalau anak yang belum balik kan nggak bisa tahu. Iya. Melakukan pelanggaran apakah bisa mengurangi pahala puasa? Jelas, karena kalau ketika anak, karena kaidahnya puasa itu bertingkat-tingkat kan dalam sisi kekuatan dan bagusnya sesuai dengan kualitas puasanya orang tadi. Nah, kalau mumayyiz isinya hanya puasa tok, ya nggak melakukan ibadah apa-apa, mek ngono tok, ya tetap puasanya sah, tapi kualitas pahala puasanya jelas berbeda. Walaupun dia tidak dicatat sebagai dosa, tapi otomatis puasa tadi akan berkurang kualitasnya karena kualitas dari orang yang berpuasa itu. Puasa kita dengan puasa Abu Bakar beda nggak? Beda. Kenapa beda? Kualitas imannya dan kualitas keikhlasannya, kualitas kekhusyuannya itu berpengaruh kepada kualitas apa? Ibadah kita. Kita tadi surat apa ini? Kita semuanya ngaji Pak ya? Kabeh oleh pahala orang ngaji ini? Oleh. Tapi apakah sama pahalanya? Enggak. Ada yang ngajinya semangat, ikhlas, tulus, bener-bener pengen ngaji, ya pahalanya gede. Ada yang ngaji nih daripada nganggur, ya aku tak ngaji wae, karena kalau niat kan berbeda-beda. Ada yang ya tetap semuanya itu berbeda-beda sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Walaupun asal ibadahnya tetap dikai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Arif monggo. Jadi puasanya seorang ibu hamil, di samping hamil dia punya
puasanya itu apakah cuman perlu dibayar fidyah? Lalu dia nggak puasa maksudnya? Ya, kalau dia nggak puasa karena takut janin yang dihalang sama anak yang disusui itu tadi, apakah dia cuman cukup untuk bayar fidyah yang dikiaskan mungkin sama orang tua yang sangat renta atau gimana? Ada 3 pendapat di antara masalah tadi. Ada yang berpendapat hanya membayar fidyah saja, umum mutlakon, baik takut pada dirinya maupun takut kepada anaknya, membayar fidyah toh. Pendapat yang kedua, membayar qadha plus fidyah. Ketiga itu dirinci. Kalau dia takut kepada dirinya ya, maka dia wajib membayar qadha. Kalau dia takut kepada anaknya, maka dia membayar fidyah. 3 pendapat ini pendapat yang saya pilih setelah ada analisa dari beberapa puluh buku yang saya baca. Saya condong pendapat yang pertama. Jadi orang yang hamil dan yang menyusui ketika dia nggak kuat, mutlakon hanya membayar fidyah saja. Karena ada ucapan Ibnu Abbas, dan ucapan Ibnu Abbas ini nyampe ke Nabi. Kata Ibnu Abbas, "Thabata, telah tetap lil hamili wal murdi'i, bagi yang hamil dan bagi yang menyusui adalah al-it'amu, memberi makan." Itu ucapan Ibnu Abbas, tapi lafadznya thabata, telah tetap. Itu berarti disiplin ilmu hadis menerangkan konteks yang semisal ini itu dihukumi sampai ke Nabi secara hukum. Nah, kalau itu sampai ke Nabi secara hukum, maka itu hujah menurut disiplin ilmu hadis. Maka berarti orang yang hamil dan orang yang menyusui cukup membayar fidyah saja. Dan ini seiring dengan maqasidus syariah, tujuan syariat, bahwasanya di antara tujuan syariat mensyariatkan kepada hambanya itu tujuannya adalah menggampangkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan. Nah, di antara kemudahannya adalah hanya bayar fidyah saja. Bayangkan kalau itu disuruh qadha, ya kan, nggak mumet ya, nggak stres ya, utang lagi, apalagi suami yang kadang-kadang nggak paham kan penderitaan istri kan. Istri itu menderita banget kalau sudah punya utang, itu beban banget itu. Beban nggak? Mas ojo hamil maneh to Mas, wis dihutang kemarin niku wis gurso nyaur, mosok hamil maneh utang maneh iku sepi, beban pol itu. Penderitaan psikis si istri itu masalah itu. Nah, kenapa kok tahu Ustadz? Karena pertanyaan dari Indonesia Raya ini kan sering datang tuh. Dan rata-rata di situ masalahnya. Alhamdulillah dengan penjelasan atau pendapat tadi itu seiring dengan maqasidus syariat, tujuan syariat, maka mutlakon orang hamil dan orang yang menyusui itu membayar it'am, dan itu bagus, selaras karo pinginnya suami. Hamil itu kan haknya suami toh. Nah, memberi makan siapa yang kerja? Suami. Nah, cocok kan itu. Jadi istri nyaman. Ya tugasnya suami yang ngasih makan. Nyaman si suami. Nyaman si istri. Ini pendapat yang pas dan bagus untuk para ibu hamil dan yang menyusui. Lama saya di pembahasan ini, dari 3 kali saya di fase pembahasan itu 3 kali. Ini yang terakhir dari hasil pembahasan itu. Karena memahami sebuah hukum itu ya harus memperhatikan maqasidus syariah, tujuan syariat itu sendiri. Maka sesuai dengan maqasidus syariah,
maka pendapat yang paling kuat adalah itu tadi. Aman Pak Ari? Wah, bisa bikin anak sebanyak-banyak mungkin ya, karena aman kan insya Allah. Ya. Ketika ada orang tua wafat itu kemudian ahli warisnya itu nggak tahu dianya itu punya Utang apa tidak? atau enggak, kalau punya hutang berapa, nah itu apa yang dilakukan? Pertama, kasus orang tua itu punya hutang, ahli waris tidak tahu. Ahli waris tidak tahu ini dua kemungkinan ya, kata yang butuh dirinci. Tidak tahu kalau dia itu punya hutang atau tidak, atau dia tahu dia itu punya hutang tapi berapanya nggak tahu, ya kan? Itu dua bahasa tidak tahu itu ada dua rincian, Pak. Kalau si ahli warisnya nggak ngerti sama sekali kalau dia itu punya hutang, ya sudah selesai urusannya. Urusan dia sama Allah nanti dipertanggungjawabkan. Adapun ahli waris tidak punya beban apa-apa karena nggak tahu. Karena tidak tahu itu sebuah penghalang, Allah akan menyiksa dia. Oh, ya, tidak tahu itu sebuah penghalang, Allah tidak akan menyiksa dia karena nggak tahu. Jelas ya. Tapi kalau ahli waris itu tahu kalau dia itu punya hutang, itu tahu. Nah, tinggal dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yakin berapa bilangannya, maka sudah nggak ada masalah. Atau dia punya perkiraan ghalabatuddzon, prasangka kuat itu berapa, maka itu yang dijadikan tolak ukur. Iya, dihitung-hitung ya, kayaknya begini, ya udah, prasangka kuatmu itu berapa. Karena idza yata'adzarul yakinu yusta'malu ghalabatuddzon. Kaidahnya kalau kita nggak memungkinkan melakukan sebuah keyakinan, maka yang diamalkan adalah prasangka kuat. Prasangka kuatnya berapa? Udah jalankan itu. Kurang lebihnya nanti terserah Allah kan. Karena kita sebagai manusia mengamalkan prasangka kuat. Iya. Jadi kalau utang secara umum misalnya, Ya. utang puasa gitu, sama. Itu puasa itu. Itu puasa. Iya. Yang dibahas utang apa? Duit. Iya sama. Apa puasa? Iya puasa. Seperti itu. Enggak, itu urusan kaidah umum, baik itu puasa maupun utang duit ya kayak gitu aja. Utang duit kalau ada yang datang terus bapakmu utang nang aku gitu kan. Ya mana datanya kan gitu kan. Kalau utang mana, yang susah kalau nggak ada data. Makanya utang piutang itu ya biar nggak terjadi masalah harus ada penulisan idza tadayan tumbidainin li ajal musamma faktubu, ada tulisannya. Kalau enggak ya ada saksi biar jagani apa yang tidak diinginkan. Nah, kalau podo percayai enak. Nah, kalau enggak percaya harus coba. Itu yang repot. Yang repot itu. Ya tinggal sulhun saja, damai aja gimana aturan mainnya. Semoga sama-sama memahami, kalau enggak ya repot. Yang repot, Pak. Nah, piye yang menuntut bapakmu punya hutang nang aku. Ahli waris mana buktinya? Enggak ada buktinya. Lah repot. Repot enggak? Ya wis konco enggak. Masalah duit itu enggak perlu konco. Konco kalau pas sono duit, pas gegeran itu loh. Dia bisa ngingkari, aku nggak punya hutang sama kamu. Karena berteman manusia ini kan stabil, kadang nggak stabil Pak. Semakin dekat dengan manusia, semakin nggak enak. Semakin kita dekat sama Allah, itu semakin nyaman hati. Makanya kalau sama orang itu nggak perlu deket banget, nggak perlu jauh, biasa aja. Kalau terlalu deket, repot. Itu manusia. Manusia itu begitu. Jelas ya?
Pak Khalid mikir apa iki, Jah? Kayaknya lagi mikir apa, mau dipikirkan ini. Mau nanya Pak Khalid. Ya, Pak Ahmad. Pak Khair mana ya? Masih Kalimantan ya? Berkaitan dengan sholat tarawih, Ustaz. Itu ada yang 23, ada yang 11. Dua-duanya itu gimana? Apakah hukumnya itu yang benar gimana sih? Yang benar 11 itu ya oleh, 23 ya oleh. Tapi 23 jangan dibatasi 23. Sekali-kali 23 nggak apa-apa, karena nggak ada pembatasan. Jadi yang membatasi 23 ini yang kurang pas. Tapi bagi seseorang yang menjalankan 23 sah-sah saja. Itu kok bisa begitu? Karena ada dua hadis yang saling sebenarnya nggak saling bertabrakan. Cuma usul fikih kita memahaminya gimana gitu aja. Hadis pertama hadis Aisyah. Rasul itu nggak pernah menambahi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah menambahi atas 11 rakaat. Hadis Ibnu Umar, Nabi ditanya, sholat malam itu berapa Nabi? Nabi bilang 2. Nah, pernyataan Nabi ketika ditanya sholat malam itu berapa rakaat, Nabi bilang 2, itu kan nggak terbatas. Nggak terbatas. Nah, karena jawaban Nabi itu nggak terbatas, di konteks ditanya, si penanya gak ngerti pisan. Nah, kalau itu dipahami, iki lo umum, itu khusus, iki lo si penanya nggak ngerti, kok ide orang ngerti ya, ngono penanya wong Baduy kok. Dan kondisi semisalnya dalam kaidah usul kan apa? Tarkul bayan an waqtil hajal, meninggalkan penjelasan di saat dibutuhkan itu nggak boleh. Kalau maunya Nabi 2 itu adalah 11, dalam konteks Nabi itu nerangkan dan ditanya oleh orang yang nggak ngerti hukum, Nabi nggak mungkin membiarkan seseorang terus karpe pije, nggak mungkin. Pasti itu sudah menjadi penjelasan gitu loh. Nah, ucapan Aisyah Nabi nggak pernah menambah atas 11 rakaat itu ya mimbab afdol saja, afdolnya memang 11. Tapi ingat, kalau Anda pingin 11, sholatnya koyok Nabi panjang. Orang kok kulhu tabat yada idza jaa, aku wis piji lan, wis bilangane wis saiti. Apa jenenge bacaane pendek. Makanya jari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cocok banget kalau memang Anda itu nggak kuat, terus bentuknya itu pendek, perpanjang di rokaatnya. Kalau pingin 11 kayak Nabi, patang juz, 5 juz dalam sekali sholat itu loh. Orang komek kulhu wae lele ngono tok wae lah, iku lah gak cocok dengan Nabi. Jadi pengen sunnah me ojo bilangan to, carane yo melok kaya Nabi. Jadi nggak apa-apa 22, 23 bagus, tapi jangan dibatasi 23. Terus sholat ya ojo koyo ngebut apa jenenge kilat. Mosok 23 karo 11 kok podo marine, waktune podo, lebih carane sholat. Iki sholatnya podo karo ya kurang faedahnya lah. Kalau mau sholat itu beneran sing khusyuk, sing tenang. Orang kok sholat plek kayak lah kare. Iki sholat itu menghadap ke Allah lah, apa menghadap piji, aku juga nggak jelas juga ini. Oh, kita ini sholat menghadap ke Allah loh, yang ngasih makan kita, yang ngasih kerjaan kita, yang ngasih urip kita. Masa sholat mengabdi mendekat dengan Allah. Nah modelnya kayak plek ngono lah wis piji terusan. Piji terusan, nonton bola wae khusuk tenan kok.
Nonton bola loh, sampean gak oleh opo-opo. Indonesia menang oleh duit teman. Saya kira Indonesia menang melawan Malaysia kayak. Iya, Malaysia Singapura. Hah? Gak ngerti. Podo. Aku kering-kering ngelak wong cerita ngono lho. Ya, berarti antum ini enggak suka bola berarti ya? Suka ya apa? Makan. Bagus lah seorang ngopeni bola lah. Bola kok lapo diopeni. Orang garai sugih barang toh. Sugih apa ora? Sing sugih sing pemain bola lah. Sing menang. Yes, aman, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ada yang 4 itu, Pak. Boleh. Cara teraweh itu memang ada 2 pendapat. Ada yang bilang 2 2 2 2 2 1. Ada yang bilang 4 4 3. Ini memang perdebatan, Pak. Syekh Ibnu Utsaimin itu sholat terawih itu gak boleh 4. Itu 2 2. Tapi sebagian ulama yang memahami boleh 4 4 3. Yang kuat 4 4 3 nggak apa-apa. Boleh, aman. Hadisnya Aisyah jelas. Yang terakhir, ini kan kita mau ikut ke 8, tapi imamnya 2 3. Pas saat rakaat ke-8. 2 3. Positif ya? Imamnya 2 2. 2 3. Ya. 3 rakaat. Hah? 3 rakaat. 2 3? Kita kan pengennya 8 rakaat. Heeh. Belum maunya Dia mundur ya ikut imam. nah, ikut imam mundur. Rutinnya nggak ikut imam. Oh, ya salah lah. Sampai kalau nggak ikut imam itu salah. Kok salah biye? Orang oleh pahala sampean. Karena keutamaan sholat taraweh dihitung semalam suntuk itu kalau sholat bersama imam sampai selesai. Kutibat lahu baqiyatul lailatihi, ditulis bagi dia sisa malamnya manakala sholat tarawehnya sampai selesai bersama imamnya. Nah kalau sampean taraweh tok witiri nang omah, ya rugi sampean, itu rugi. Kebiasaannya orang-orang itu mek oleh 8 mari ngono apa? Nah telapo witir gak melu kepek apa? Mulai aku terus oleh opo, aku kan. Aku juga nggak dong mereka. Terus apa sih alasannya itu pelapo? Karena mau sholat malam lagi. Nah itu masalahnya. Kalau sampean sholat malam lagi gak ngono carane. Jadi kan mereka menggabungkan antara taraweh sama sholat malam, itu keliru. Sholat taraweh ya sholat malam. Bedane kalau sholat taraweh itu di Ramadan, itu gantine sholat malam. Kalau sholat malam di luar bulan Ramadan. Lah sampean lu meyakini sholat taraweh ku mes 11, mari ngono sholat malam apa? Nambah sholat malam, berarti sholat taraweh ku piro iku bisa? Bertentangan dengan keyakinanmu. Kecuali kalau jenengan pingin apa? Pingin 40 rakaat. Aku salat 8 rakaat iku wis ora memuaskan lah. Nah, terus piye aku iki? Ya, Anda boleh menambahi di rumah, tapi sampean gak oleh keutamaan salat bersama imam ditulis sisa malamnya. Sampean gak boleh. Jadi piye nae? Bersama imam saja dulu. Udah ya, sampai 11 rakaat. Mari ngono sampean nanti, tapi niati 11 rakaat itu bukan pembatasan. Nanti malam sampean nambahi 1 lagi sebagai pelengkap apa? Sebenarnya 11 kan witir kan 1 tuh. Maka tambah ono siji T 12. Berarti sama nambah 1 dulu melengkapi rakaat yang tadi. Mari ngono berarti 12 rakaat. Lanjut terus ping 40
mari ngono witire siji. Iku carane iku ana ilmune ngono iku enggak kok anggar plek-plek ngono lho wis piye lah. Ora iso no carane ngono. Ada ilmunya ya. Apa hukumnya ketika kita mengikuti imam yang mungkin bacaannya kurang fasih atau gerakannya terlalu cepat seperti itu? Kalau gerakannya terlalu cepat dan tidak ada tomak nina, ya percuma Anda sholat, karena sholat Anda batal. Karena rukunnya sholat itu tomak nina. Sama aja kayak hadis musii'u sholat, tahu orang yang jelek sholatnya datang ke Nabi, sholat 2 rakaat, bar sholat Nabi datang ke Nabi bilang, sholli fa innakal bali omane, sholatmu itu sholat omane. Karena kamu tadi nggak dianggap sholat. Loh, itu sholat loh ini, nggak dianggap sama Nabi sholatnya. Percuma. Ngapain jungkar-jungkir sholatnya batal? Ya rasanya sholat bersama imam yang model kayak ngono. Ini sisi. Yang kedua, kalau bacaannya nggak fasih, kalau itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah, maka itu ada hukum. Kalau berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah sampai tidak fasih itu mengurangi dan merusak maknanya Al-Fatihah, maka batal. Tapi kalau nggak fasihnya itu nggak sampai mengurangi, maka nggak bisa batal. Cuma pahalanya berkurang gitu aja. Tapi kalau itu di selain Al-Fatihah aman. Ya tinggal di Al-Fatihahnya. Terus kesalahannya di mana? Apa kesalahan sampai merusak maknanya atau enggak? Kalau merusak maknanya batal sholatnya. Kayak an'amta diwaca amtu atau apalah gitu kan, ain dibaca hamzah itu kan juga bahaya. Kalau bagi imamnya aja. Ya imamnya, kalau imamnya salah ya berpengaruh pada makmum. Kasusnya boleh kita berhenti. Misalnya gini, kita nggak tahu kan imamnya itu sholatnya tetap pandang dalam bawah belakangnya. Ternyata dalam perjalanan sholatnya kayak gila gitu. Kita berhenti. Boleh dua. Berhenti terus kita sholat sendiri. Ya, langsung aja mundur dari jamaah kalau nggak ada fitnah. Sebagaimana kisah Mu'ad sholatnya panjang itu, satu orang langsung sholat sendiri, menyingkir dari apa? Dari jamaah. Setelah itu dilaporkan ke Nabi. Terus dia ditanya Nabi, kenapa kamu sholat begitu? Sholatnya panjang Nabi, gak kuat aku, Mu'ad terlalu panjang sholatnya. Justru Nabi marahi Mu'ad, bukan memarahi apa? Sahabat tadi. Maka boleh memisahkan dari apa? Imam. Atau jangan batalkan sholat dewi ora apa-apa. Tinggal mana yang lebih bagus. Kalau aman dari fitnah ya mundur aja. Kalau itu nggak ada masalah gitu. Masalahnya kalau Anda mundur sholat dewi itu yang jadi apa? Jadi masalah fitnahnya itu. Nah kalau itu aman ya nggak apa-apa. Sholat nggak di tempat itu gitu. Batal, ya pergi gitu aja, cari tempat yang lain. Nah, padha harus dengan sholat ora salah apa, pegel-pegel ngerasa sholatnya. Sholat kayak kilat, peke-peke terus bicaranya sholat. Ini menghadap ke Allah kok sholatnya kayak apa? Kalau Allahul Akbar nggak apa-apa, masih aman. Tapi kalau bacaannya sampai berubah dari Allahu Akbar, jumhur mengatakan nggak sah. Kayak Allahu A'azu, Allahu apa, nggak dirubah, nggak sah. Kalau Allahul Akbar masih kurang, anulah, masih mending nggak apa-apa. Ada qaul jumhur. Dah? Ada lagi tanya? Masalah niat Ustaz. Boleh. Masalah niat puasa Ramadan itu. Apa setiap mau puasa kita. Boleh. Dari awal bulan itu. Boleh dua-duanya. Syekh Ibnu Utsaimin ketika membahas hadis Hafsah, man lam yubayyiti siyama fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat, maka tidak ada puasa bagi dia.
Hadisnya menuntut apa? Memalamkan niat. Jadi saat gurungi subuh itu sudah harus ada niat. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan memalamkan niat itu ada dua cara. Cara pertama adalah awal niat untuk 1 bulan, maka nggak perlu per malam, nggak perlu. Cara kedua, per malam harus berniat, karena itu masuk dalam kategori innamal amalu bin niat, karena amal tergantung dengan niatnya. Ya udah, saya berniat bulan depan sebulan saya puasa. Bagi yang berniat sebulan dipakai untuk puasa, maka ketika dia batal karena sakit atau karena safar, maka dia harus mengulang niat lagi. Karena tadi kan niat awal kan apa? Urut kan? Ternyata dia ada pembatalan. Maka hendaknya dia mengulang niat lagi bagi yang berniat sebulan full. Bagian sana kok meneng ae gue piye, gak takon-takon. Lek karena di masalah toh. Aman, aman kok terus titik aman ae, ya. Kalau apa namanya menyamai gerakan imam gimana? Kira-kira. Menyamai berarti para ulama mengatakan kalau gerakan makmum lebih dulu dari gerakan imam maka itu batal. Tapi kalau menyamai podo gerakane itu nggak batal, cuma kurang baik karena masih dikategorikan dia menjadi imam. Tapi kalau dia mendahului itu nggak sah karena syaratnya makmum harus mengikuti. Nah ini mendahului jadi beda, jadi imamin nanti. Jadi kalau makmumnya mendahului gerakan imam maka itu nggak sah menjadi makmum, karena syaratnya menjadi makmum harus mengikuti. Tapi kalau menyamai gerakan itu saya belum tahu ulama yang membatalkan, karena masih menyamai itu ya terkadang pemimpin sejajar gitu kan masih sah. Tapi kalau sampai mendahului baru nggak sah. Dosa nggak kalau selalu menyamai gitu. Nah itu kalau dibilang dosa ini butuh dalil. Ya kalau bisa jangan menyamai lah, karena memang seyogianya makmum itu mengikuti. Jadi ojo kok ngantuk, perhatikan gerakan imamnya, gerak takbirnya imam itu diperhatikan biar tidak menyamai. Yang diikuti itu bacaannya atau gerakan imam? Karena kan Gerakan, kalau bacaan enggak. Kalau bacaan diwajibkan ngikuti itu taklif malah yutok, hamba nggak bakal mampu. Nah imam pengen mau Al-Baqarah, nah makmum iso. ketika takbir ya. Yang imam kan ketika takbir kita ngikutin ya. Ya. Nah, yang diikuti itu setelah selesai takbirnya atau gerakan selesai takbir itu dari imam? Kan Allahu Akbar kita ikut, atau dia kadang-kadang bacanya itu menjawab namanya gerak apa? Oh takbirnya. Gerakannya terakhir itu yang mana? Loh enggak, kedua-duanya takbir sama gerakan itu harus selesai imam. Cuma bagi kita takbir dulu apa gerakan dulu kan ada 3 cara itu untuk kitanya loh, untuk kitanya. Tapi kalau kita sebagai makmum ya ngikuti imam takbir dan gerakannya selesai baru kita takbir dan gerakan. Jadi jangan gerakan nih ngikuti imam setelah imam tapi bacaan kita barengnya sama aja, nggak boleh. Artinya bacaan takbir dan sami Allah loh ya. Tapi kalau bacaan yang kita baca itu nggak harus sama. Harus sama. Dah? Aman? Aman ya semuanya ya. Pak Khalid kok kudu ngantuk ya piye? Enggak ya? Mau nanya enggak lo kan lo nanya tenan kan? Sebenarnya sudah pengen dari dulu Pak. Lo dari dulu. Kenapa di tempat-tempat? Bahaya lo. Kalau di tempat itu gak wani lah. Kenapa isin? Ya wis. Ya. Ya kita di lingkup sini saja lah. Ya. Sebelum sholat, artinya biasanya kan orang-orang sholat Sunnah, rawatib. Rawatib.
sholat sunnah rawatib. Hmm. Itu tempatnya di sembarang tempat. Hmm. Setelah itu sholat fardu sudah selesai. Habis itu pindah lagi sholat sunnah rawatib. Kenapa kok pindah-pindah kok enggak di tempat situ? Maksudnya apa? Gitu? Oh gitu toh. Kalau secara teori sunahnya Nabi, memang Nabi pindah. Jadi Nabi itu hadis Abu Daud selesai sholat fardu, pengen rawatib qobliyah itu pindah. Pindah. Apa hikmahnya pindah? Biar nggak disangka fardu itu ada tambahan lagi rakaat. Bisa dipahami? Kalau sama di tempat yang sama, iki sholat nambah opo maneh iki kan. Nah, tapi kalau sampean pindah, terbedakan antara fardu sama sunnah. Itu hikmahnya. Itu kan zaman Nabi, Pak. Nah, sekarang kan sudah ngerti, Pak. Loh, bukannya di zaman Nabi memang itu sunai Nabi. Sunai ngono dan hikmah itu nggak mesti apa jenenge orang bodoh paham kabeh gitu kan. Hikmah itu nggak mesti menyertai dalam semua kejadian. Tadi kita ngerti sunai memang itu sunai Nabi. Cuma kalau orang pengen tahu alasannya, hikmahnya apa, yaitu hikmahnya biar nggak disamakan, biar tidak ada prasangka sholat fardu itu ada penambahan, sehingga dibedakan antara fardu dengan sunnah. Nah itu hikmah. Hikmah itu terkadang ada pemahaman semisal itu, terkadang tidak ada, nggak mesti harus ada, tapi itu sunnahnya Nabi. Oke. Jadi misalnya itu atau sebagai ustad gede kiai kan. Terus zaman ben sholat fardu sunnah itu di satu tempat aja. Bisa jadi santri Anda akan mengatakan, Ustadz ini sholat opo ya kok sholat fardu ping piro ya. Iso uga muncul kayak gitu itu. Tapi kalau di kalangan kayak antum ini ya paham panjenengan sholat itu ya ping 4 ya kan. Tapi kan itu nggak mesti menyertai di semua keadaan. Tapi misalnya sholat fardu di situ, Sunnah di situ sah, nggak masalah, Pak. nggak apa-apa, cuma menyelisih sunnah. Sampai pengen oleh sunnah ora? Oh yo ngono ku mau carane pindah oh. Nggih. Tahu ya. Napa? Terawih napa? Sholat fardu terus mboten napa-napa, gak usah pindah kalau itu. Ini hanya rawatib, Pak. Rawatib yang selalu ngikuti apa? Fardu. Nah, jenenge ngikuti niku lho, Pak. Ngikuti kan seakan-akan apa? Menjadi lebih. Jenengan ingat ada seorang laki-laki itu selesai sholat subuh, niku sholat 2 rakaat lagi. Dipanggil sama Nabi. Duh, subuh itu 4 rakaat atau 2 rakaat? Niku lho, Nabi nanya Pak sama si laki-laki itu, Pak. Dijelaskan kali si rajul, "Wahai Nabi, aku tadi belum sholat qobliyah subuh." Oh, ngono to lho. Nabi lho ngerti kok, duwe prasangka sing kaya ngono. Iku Nabi ngerti. Jadi sholat qobliyah subuh itu kan terlambat tuh. Jadi bar sholat apa? Subuh langsung di tempat itu juga, Pak. Gak pindah, di tempat itu juga nambah 2 rakaat mana. Ditegur sama Nabi, iki subuh 4 rakaat atau 2 rakaat? Lho kok Nabi sentakon lho ya. Masa Nabi gak ngerti? Nah kan, Nabi nanya 2 rakaat atau 2 rakaat? Lah kok 4 rakaat? Iya Nabi, aku ora ketiduran, nggak sempat sholat qobliyah subuh. Terus Nabi ngasih tahu kalau sholat nuku pindah, biar orang itu ngerti ono bidane gitu loh. Jelas? Taib sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.